Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang di Universitas Raden Rahmat ya, salah satu universitas kebanggaan Wong Kabupaten. Saya juga orang kabupaten ya, saya dari Singosari ya. Ya kebetulan rektornya juga dari Singosari ya. Tapi itu bukan berarti AEO ya, yang jelas kami memang ingin karena kami sebagai rakyat wong kabupaten ya, saya pingin jadi keberadaan Yudhira ini ya betul-betul bisa berkontribusi ya, berkontribusi di pemerintahan ini dalam hal yang sangat krusial ya. Sebenarnya permasalahan bangsa yang sangat krusial itu yang di bawah loh guys ya. Jadi di saat saya bicara misalkan orang jualan rujak ya, orang jualan cilok, orang jualan sayur mateng ya, orang jualan gorengan ya. Ini terkait dengan Pilpres baru lalu ya. Itu di saat saya tanya apa dampaknya dengan adanya Pilpres? Ya, jawabnya ya, walah Pak, ganti Pilpres, bukan ganti presiden sopo aja wis pancet ae Pak, disyarat orang sing nyopo aku ya. Di sini kalau saya sebagai anak bangsa yang punya kepekaan kepedulian ya, seolah-olah pemerintah ini nggak mampu hadir ya, pemerintah ini nggak mampu hadir ya menyentuh ke masyarakat yang di bawah ya. Masyarakat yang di bawah ini gampangannya di saat bicara masalah kemiskinan, jadi kemiskinannya ini yang selalu diangkat ya. Tapi masalah kemiskinannya ini nggak pernah disolusikan. Ya apa masyarakat ini nggak menjadi miskin terus gitu loh. Nah dari situlah ya saya sangat berharap ya, saya tadi sudah ketemu salah satu LPPM ya. Kebetulan yang saya temui tadi itu sama dengan Bapak Rektornya ya, sama-sama Pak Imron. Ya. Kebetulan sekali. Jadi saya sangat berharap ya mahasiswa itu mampu hadir dan mahasiswa bagaimana betul-betul menjadi idola di saat hadir di tengah-tengah masyarakat ya. Di saat memang mampu ya menjawab tantangan, mampu memberikan sebuah solusi ya. Saya 15 tahun di masyarakat ya, jadi saya tahu banyak lah ya permasalahan yang di bawah ya. Banyak sebenarnya program-program pemerintah yang katanya dengan bantuan baik itu pelatihan, kursus segala macam itu gagal ya, banyak ya, bantuan berupa peralatan yang gagal juga banyak ya, bantuan berupa dana bergulir yang hancur juga banyak ya. Nah dari situlah ya, jadi di zaman teknologi informasi ini ya, gampangannya Allah Subhanahu wa taala ini memberikan sebuah infrastruktur ya, baik infrastruktur adanya awan ya yang bisa dialiri berbagai frekuensi ya dengan HP. Di saat saya bicara HP, di saat Allah itu tidak memfasilitasi misalkan alam ini bisa menyalurkan frekuensi, ya kan mungkin nggak bisa juga. Nah dari sinilah menurut saya Allah ini sudah menciptakan sebuah infrastruktur yang menurut saya ini heboh banget ya dengan adanya HP ya. Ya kalau era saya dulu orang nggak kenal namanya HP ya. Sekarang siapa yang nggak tahu HP? Nah dari sinilah di saat kita itu nggak punya sebuah inovasi, sebuah terobosan ya, bagaimana memanfaatkan infrastruktur yang satu ini ya, itu bisa menjawab tantangan, bisa menjadi sebuah solusi. Ya. Bagaimana dengan HP bisa meningkatkan impact? Bagaimana dengan HP bisa mensejahterakan masyarakat? Ya. Bagaimana dengan HP ini bagaimana menciptakan sebuah kedamaian? Itu bisa ya. Dari situ yang ingin kami sharingkan ya dengan perguruan tinggi ya. Saya memang
lebih cenderung ke Yunira dulu karena Yunira ini gambarnya aku orang kabupaten, ya otomatis saya harus bangga dengan Yunira, ya kan? Nah, saya pingin Yunira ini menjadi apa ya, kampus yang lebih punya nilai lebih dari yang lain. Ya, saya akan berani mengatakan begini dan saya akan bertanggung jawabkan di saat memang Yunira mau, di saat Yunira bisa merespon. Ya, dengan program saya rumah YouTube ya di setiap RW, ya ini keren guys ya. Setelah kami berbagai konten yang sudah kami lakukan ya. Baik teman-teman mahasiswa juga terlibat ya di dalam pembuatan konten tadi, juga pelaku-pelaku UKM ya, TPH ya, tokoh-tokoh masyarakat ya. Itu sangat berharap ya, soalnya dengan adanya rumah YouTube ini yang coverage-nya itu setiap RW ya. Jadi harapannya setiap RW ini ada rumah YouTube ya. Sehingga rumah YouTube ini mampu menghidupkan suasana di lingkungan RW tadi. Karena rumah YouTube yang ada di RW ini kontennya semua aktivitas yang ada di masyarakat. Mau yasinan, mau tibak, mau tahlil ya. Mau pengajian ya. Sekarang yang lagi tren bantengan ya. Nah, itu masyarakat bisa meliput tanpa diedit langsung di-up di YouTube. Ya. Nah, dari banyaknya jamaah yang hidup di lingkungan tadi gampangannya kan kita bisa bernarasi. Ya, alhamdulillah ya. Kita berada di lingkungan yang sangat agamis dengan banyaknya jamaah. Insya Allah kita menerima limpahan doa ya dari jamaah-jamaah yang ada. Nah, berarti dengan adanya rumah YouTube tadi, dengan konten-kontennya seperti itu kan bisa mendamaikan masyarakat. Masyarakat bersyukur ya berada di lingkungan yang sangat agamis. Dari sisi imtak ya, pembenahan akhlak. Nah, terus bagaimana juga dengan adanya rumah YouTube tadi ya, mampu mensolusikan masyarakat yang miskin ini tidak selamanya menjadi miskin karena kita berikan edukasi. Contoh misalnya ya, selama ini masyarakat mendapat bantuan ya, misalkan 5 juta atau 2 juta atau berapa ya, itu kebanyakan lewat begitu aja ya, lewat begitu aja ya. Nah, dari sinilah ya saya bagaimana dengan rumah YouTube tadi berkreasi ya, bagaimana rasionya masyarakat yang di bawah tadi ya, masyarakat miskin ya, masyarakat prasejahtera lah ya, yang jualan cilok, yang jualan gorengan, memang dia belum tentu miskin ya, tapi dia pelaku UKM yang paling bawah ya. Misalkan kita bantu ya, di saat misalkan pelaku usaha kecil tadi kita bantu ya, kita liput ya, kita bikin konten ya, misalkan saudara-saudara ini si John ya jualan cilok ya, menerima bantuan dana bergulir ya, beliaunya mendapat bantuan 2 juta ya, karena ini dana bergulir ada kesiapan untuk mengembalikan ya. Nah, Mas John ini ada kesanggupan selama 2 tahun ya, karena pinjamnya 2 juta berarti per bulannya ya 100.000 ya. Karena diharapkan dana ini bergulir dan berkembang ya, ada juga perjanjian ya untuk bagi hasil. Misalkan 1 jutanya 1 tahunnya misalkan 50.000 ya atau 100.000 ya. Itu sesuai dengan kesepakatan ya. Nah, di saat masyarakat itu menerima bantuan ya, terus di konten ya. Nah, di saat kita bikin konten ya, kita mintakan kepada masyarakat bantuan doa. Ya. Warga masyarakat yang menyaksikan tontonan YouTube ini ya, mari kita doakan, saya mohon diaminkan ya, supaya Mas John yang mendapat bantuan dana bergulir dengan usahanya bikin cilok ini bisa berhasil misalnya. Nah, dari situlah ya, jadi peminjam tadi gampangannya ada beban moral yang lebih besar ya, soalnya satu RW itu masyarakat akhirnya tahu ya,
ternyata masyarakat 1 RW tadi misalkan mengaminkan, mendoakan ya Mas John tadi agar usahanya berhasil. Nah, sehingga Mas John ini gampangannya seolah-olah merasa pemerintah ini betul-betul hadir ya ke pelaku usaha kecil tadi dengan mendoakan. Ya, semoga ya ini konten ini ya karena tadi dari pihak LPPM tadi kebetulan ada kegiatan rapat ya, saya tidak sempat menyampaikan secara gamblang ya, makanya saya bikin konten ini saya tujukan kepada Yunira ya. Kami siap untuk datang ya, kami siap untuk mempresentasikan atau menjelaskan tentang program yang sudah kami sosialisasikan di masyarakat. Ya mungkin itu ya yang bisa kami informasikan ya, bincang-bincang kami dengan LPPM tadi. Yang jelas ini masih di dalam, akan dimasukkan dalam sebuah usulan, akan dibahas ya. Semoga nanti bisa ditambahkan menjadi sebuah materi di dalam ber-KKN ya. Oke, mungkin itu yang bisa kami informasikan ya. Dari Yunira Kabupaten Malang, Warisbi hadir ya untuk Kabupaten Malang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.